Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam cinta sepak bola, terkhususnya sepak bola nasional, yaitu Timnas Indonesia. Teman-teman semua, ya, kembali lagi dengan channel YouTube saya, Fakrul Rozi, tempatnya mengulas sepak bola nasional. Nah, kali ini kita berada di rumah. Kali ini teman-teman semua, ya, di dalam video saya kali ini saya akan memberikan preview jelang pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Jordania. Nah, teman-teman semua, sebelum saya memberikan preview saya, ya, jelang pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Jordania, kita flashback sebentar ya di laga pembuka, di laga perdana antara Timnas Indonesia menghadapi Kuwait. Baik teman-teman semua, ya. Pada pertandingan pertama, laga perdana, Timnas Indonesia menghadapi Kuwait, ya. Bermain di Kuwait, di Stadion Kuwait, ya. Dengan hasil Timnas Indonesia menang dengan skor 2-1. Baik teman-teman semua, saya singkat aja, ya. Saya akan memberikan sedikit review jalannya pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Kuwait. Nah, teman-teman semua, apa yang menyebabkan Timnas Indonesia menang dengan skor 2-1 menghadapi Kuwait? Ya, apa yang menyebabkan Timnas Indonesia menang dengan skor 2-1 ya menghadapi Kuwait? Oke. Menurut hemat saya, teman-teman semua, menurut hemat saya ada 3 catatan terpenting. Menurut hemat saya, teman-teman semua, saya katakan sekali lagi, ada 3 catatan terpenting. Ada 3 catatan terpenting kenapa Timnas Indonesia bisa menang menghadapi Kuwait. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman semua. Satu, apa catatan yang pertama? Ya, kemenangan Timnas Indonesia tidak lepas dari tangan dingin pelatih Coach Sintayong. Ya, di mana Coach Sintayong berhasil ya menggunakan strategi dan taktikal yang benar sehingga bisa menang menghadapi Kuwait, teman-teman semua. Ya, yang pertama yang menyebabkan Timnas Indonesia menang, strategi dan taktikal. Ya, saya selalu katakan teman-teman semua, ya, di dalam suatu pertandingan sepak bola, menang atau kalahnya suatu tim tidak terlepas dari tangan dingin seorang pelatih. Sekali lagi saya katakan, di dalam suatu pertandingan sepak bola, menang atau kalahnya suatu tim tidak terlepas dari tangan dingin seorang pelatih, teman-teman semua. Tidak terlepas. Nah, yang mau saya katakan teman-teman semua, makanya selalu di dalam video saya katakan adalah sepak bola adalah perang. Sepak bola adalah perang. Kenapa saya katakan perang? Ya, bukan masalah senjatanya, ya, tapi bagaimana strategi Anda dalam berperang. Bukan masalah senjatanya. Anda pakai nuklir berperang, kalau Anda tidak bisa menggunakan nuklir itu untuk berperang, ya sama saja. Kan gitu. Nah, ini yang menyebabkan Timnas Indonesia bisa menang, teman-teman semua. Ya, Sintayong tahu ya pemain apa yang harus dimainkannya, kerangka pemainnya apa. Ketika kerangka pemainnya sudah benar dipilih Coach Sintayong menghadapi Kuwait, alhasil pola permainan pun sudah bagus. Ya, pola permainan pun sudah agak sedikit membaik. Ya, nah dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya, nah setelah itu Coach Sintayong ini tahu dia, teman-teman semua, ya, dia melihat di setiap pertandingan, di setiap jalannya pertandingan dia lihat sisi mana yang kurang. Alhasil apa? Dia memainkan Witan, ya, dia memainkan Witan Sulaiman, ya. Setelah itu Witan Sulaiman juga memberikan kontribusinya ketika menghadapi Kuwait. Nah, inilah teman-teman semua yang menyebabkan Timnas Indonesia menang pada pertandingan laga perdana menghadapi Kuwait, teman-teman semua. Ya, yang menyebabkan Timnas Indonesia menang yang pertama, strategi dan taktikal. Oke, masuk kita yang kedua, teman-teman semua. Apa yang menyebabkan Timnas Indonesia menang menghadapi Kuwait? Yang menyebabkan Timnas Indonesia menang menghadapi Kuwait yang kedua adalah, teman-teman semua, saya tidak mungkin mengatakan ini tidak mental. Ini mental. Ya. Jadi yang mau saya katakan teman-teman semua, yang menyebabkan Timnas Indonesia menang menghadapi Kuwait adalah mental. Yang kedua mental. Kenapa kita berbicara mental? Satu,
ya. Mainnya di Kuwait, di Stadion Kuwait, dipenuhi juga dengan supporter, ya, supporter lawan. Yang kedua, teman-teman semua, ya, kita pertandingan menghadapi Bangladesh baru mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Otomatis mental para pemain drop, ya. Jadi, ya, ketika menghadapi Kuwait, mental para pemain bangkit kembali lagi. Nah, setelah itu teman-teman semua, ya, dari segi ranking FIFA, Kuwait itu lebih tinggi daripada kita. Tapi kita tidak gentar ketika menghadapi Kuwait. Ya, berarti kan ini bicara tentang mental. Setelah itu teman-teman semua, ya, timnas Indonesia menang bukan karena keberuntungan penalti dari McClough. Tidak juga, saya katakan tidak setuju saya kalau ada yang mengatakan timnas Indonesia menang karena penalti McClough, ya keberuntungan lah, enggak juga. Kan? Saya selalu katakan keberuntungan tidak terjadi tanpa adanya usaha. Ya, ini mental, nggak gampang. Seperti yang pernah saya katakan teman-teman semua, tidak gampang ketika mengambil tendangan eksekusi penalti. Kan tidak gampang, tapi McClough bisa menyelesaikan tugasnya sebagai Al-Ghujo. Jadi, yang pertama, teman-teman semua, yang menyebabkan timnas Indonesia menang menghadapi Kuwait, satu, strategi dan taktikal tangan dingin Coach Sintayong. Yang kedua adalah mental. Nah, yang ketiga teman-teman semua, apa yang menyebabkan timnas Indonesia menang menghadapi Kuwait semalam, yaitu adalah kerja sama tim, teman-teman semua. Ya, kerja sama tim, teamworknya dapat, ya, para pemain sama-sama bekerja sama di atas lapangan, sehingga ketika pelatih Coach Sintayong memberikan instrumen, memberikan arahan, memberikan instruksi, para pemain sudah menyerapnya di dalam kepala. Jadi ketika di lapangan mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Hasilnya apa? Ya, ketika Witan masuk, ya, memberikan kontribusi yang signifikan. Hasilnya timnas Indonesia menang menghadapi Kuwait dengan skor 2-1. Jadi teman-teman semua, ya, itulah menurut catatan hemat saya. Menurut catatan hemat saya, 3 poin yang menyebabkan timnas Indonesia menang menghadapi Kuwait. 1, ya, tentang strategi dan taktikal. Yang kedua, bicara tentang mental. Yang ketiga, kerja sama timnya sudah mulai bagus. Nah, itu yang pertama tadi teman-teman semua. Nah, yang kedua teman-teman semua, kita akan bahas tentang preview jalannya pertandingan, ya, kita akan bahas preview jelang pertandingan timnas Indonesia menghadapi Jordania yang insya Allah akan dimainkan pada Minggu dini hari pukul 2:15. Nah, teman-teman semua, ya, menurut peringkat FIFA, ya, timnas Indonesia katakanlah jauh dari timnas Jordania. Ya, saya katakan teman-teman semua, timnas Jordania merupakan lawan tersulit bagi timnas Indonesia di pertandingan laga kedua ini. Kenapa saya katakan lawan tersulit? Timnas Jordania ini, teman-teman semua, satu, memiliki ranking FIFA di atas timnas Indonesia. Yang kedua, seperti yang sudah kita ketahui timnas Indonesia, teman-teman semua, ya, timnas Indonesia itu selalu kalah postur tubuh ketika menghadapi pemain-pemain dari Timur Tengah, ya, seperti katakan Oman, Kuwait, atau Turkmenistan, Uni Emirat Arab, dan juga Jordania. Nah, ini harus bisa diantisipasi oleh Coach Sintayong, teman-teman semua. Ya, setelah itu, kenapa saya katakan Jordania lawan tersulit juga, teman-teman semua? Ya, teman-teman semua mungkin coba lihat pertandingan antara Jordania menghadapi Nepal, teman-teman semua. Coba lihat bagaimana pola permainan timnas Jordania mengandalkan serangan balik yang cukup cepat dan ball position yang cukup bagus, ya, sehingga mereka bisa menang menghadapi Nepal dengan skor 2-0. Nah, ini kan menjadi PR bagi Coach Sintayong untuk menghadapi timnas Jordania. Ya, untuk menghadapi timnas Jordania. Menjadi PR bagi Coach Sintayong apa yang harus dilakukannya. Strategi dan taktikal apa yang harus dimainkan yang dilakukan Coach Sintayong untuk menghadapi Jordania. Ya, karena Coach Sintayong ini teman-teman semua, kita tidak bisa tebak strategi apa yang digunakannya. Ya, makanya dia dijuluki pelatih bunglon. Kita tidak bisa tebak, ya, apa yang harus dikerjakannya, apa yang harus dilakukannya ketika menghadapi Jordania. Mungkin Coach Sintayong punya pemikiran sendiri, ya. Apakah dia harus pakai strategi bertahan,
ya, mengandalkan counter attack aja ataukah dia full menyerang, ya, dan juga kerangka pemain yang bagaimana yang harus dipilihnya dan dimainkannya ke medan pertempuran. Tapi teman-teman semua, segala sesuatunya kita hanya bisa memprediksi, tapi segala sesuatunya di atas lapangan lah yang akan menjawab hasilnya. Kita hanya sekedar memprediksi, segala sesuatunya masalah hasil di atas lapangan yang bisa menjawabnya. Ya, kita harapkan teman-teman semua, Coach Sintayong memberikan memberikan instruksi, arahan kepada para pemain sehingga para pemain bisa menyerap apa yang diarahkan, diinstruksikan oleh Coach Sintayong sehingga pola permainan timnas Indonesia menghadapi Jordania bisa mendapatkan hasil yang baik, ya. Karena teman-teman semua, ini pertandingan kedua bagi timnas Indonesia, lawannya Jordania cukup berat. Dari segi postur kita kalah, dari segi ranking FIFA juga katakanlah masih di bawah, tapi apapun itu ya, kita tetap harus dukung dan hargai perjuangan para pemain timnas Indonesia di atas lapangan. Baik teman-teman semua, itu aja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.